Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiranmu, kiranya senantiasa dapat menyertaimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat senang menyapa Bapak Ibu melalui firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 24. Semoga kita mendengarkan dengan salam sehat dari Tuhan. Firman Tuhan, Allah yang telah menjadikan manusia dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas segala langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Kita tahu burung laut Arktik yang disebut guillemot tinggal di lereng-lereng pantai yang berbatu-batu. Di sana ribuan burung tersebut tinggal secara berkelompok di wilayah yang sempit. Karena mereka tinggal secara berkelompok, maka para betinanya meletakkan telur mereka secara berjejer, sehingga telur-telur tersebut bila dipandang dari atas seakan membentuk garis yang panjang. Yang sungguh mengagumkan adalah bahwa setiap betina dapat mengenali telur miliknya. Penelitian memperlihatkan bahwa bahkan apabila sebuah telur dipindahkan cukup jauh, induknya akan menemukan telurnya dan membawanya pulang kembali ke posisi semula. Nah, demikian juga firman Tuhan hari ini, di mana di Athena Paulus sedang bertanya jawab dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang yang takut kepada Allah, dengan memastikan siapakah Allah sebenarnya yang diberitakan Paulus. Dalam sidang di Areopagus, orang-orang itu mempertanyakan seakan-akan bahwa pemberitaan Paulus itu adalah ajaran yang baru. Karena mereka menganggap bahwa cara-cara Paulus mengajarkan dengan cara yang aneh. Berbeda dengan kepribadian Paulus sebelum menerima Kristus, Paulus menjelaskan dengan tegas tentang patung-patung yang orang Athena, di mana mereka tuliskan dalam satu mezbah Allah yang tidak dikenal. Lalu, bagaimana menyembah dan percaya kepada Allah yang tidak dikenal? Perjumpaan Paulus dengan orang-orang Yahudi dan beberapa ahli pikir Yunani dari golongan Stoa maupun Epikurus membuahkan sebuah kesempatan yang luar biasa di mana dia berbicara dalam sidang terbuka Areopagus, yaitu semacam rapat musyawarah DPRD-nya kota Athena. Peluang emas ini dipakai Paulus untuk menjelaskan secara tuntas mengenai Allah sebagai pencipta, yang juga Tuhan atas segala ciptaannya, serta tidak tinggal dalam kuil buatan tangan manusia. Allah sedemikian tidak dilayani oleh tangan manusia. Sebaliknya, dialah pemberi dan penopang kehidupan manusia. Paulus kemudian mendorong semua pendengarnya agar mereka mencari Dia, seraya mendoakan agar mereka dapat menjamah dan menemukan Allah yang tidak jauh dari mereka. Sepertinya keadaan ini, Paulus sedikit agak memuji cara penyembahan orang-orang Athena tersebut. Dengan banyaknya pemberian persembahan mereka dengan berkorban untuk membangun kuil-kuil dengan patung-patung yang besar dan mahal terbuat dari emas. Ya tentunya itu kan namanya persembahan yang membutuhkan pengorbanan. Dan dipastikan juga kebersamaan mereka, kesatuan mereka cukup luar biasa untuk mengumpulkan yang namanya persembahan pengorbanan mereka, sehingga banyak sekali kuil-kuil yang dibangun dari barang-barang mahal, kuil emas. Ini merupakan yang dianggap merupakan sebuah keunggulan. Mereka membawa altar kepada dewa yang tidak dikenal, supaya jika dewa itu melihat kota mereka,
Dewa tersebut tahu bahwa dia sangat-sangat dihargai oleh orang-orang di kota tersebut. Dan dia bersedia memberikan berkatnya pada kota tersebut. Paulus mengatakan bahwa Allah yang dia beritakan secara tidak sadar telah diketahui oleh orang-orang Athena. Tetapi meskipun secara tidak sadar mereka mengakui ada Allah yang tidak mereka kenal, mereka telah salah dalam cara menyembah Dia. Inilah yang Paulus nyatakan dengan sangat luar biasa. Paulus dalam khotbahnya ini mengatakan bahwa orang Athena mengenal sekaligus tidak mengenal Allah. Mengenal karena di tengah-tengah kepercayaan begitu banyak ilah-ilah mereka, orang-orang Athena tetap merasa kurang dan tetap menganggap bahwa masih ada Allah yang tidak sama dengan ilah-ilah mereka. Allah yang mereka belum dengar dan belum ketahui. Apapun yang kita peroleh untuk makanan dan minuman dan segala hal yang menunjang hidup kita, semua kita peroleh dari Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi, sekeras apapun orang-orang Athena mau menolak mengenal Allah, ya mereka tetap tidak bisa menghindarkan diri dari fakta bahwa Allah adalah ada di sekeliling mereka. Dialah Allah yang menopang, dialah Allah yang mengatur serta melestarikan hidup mereka, yang memberikan jaminan hidup kepada mereka. Di tengah-tengah khotbah yang luar biasa inilah Paulus menyatakan bagaimana menyembah Allah sementara tidak kita kenal. Sementara yang kalian sembah adalah buatan tangan manusia. Paulus mengajarkan bahwa Allah itu sebenarnya bukan buatan tangan manusia, melainkan adalah bahwa Allah itu sendirilah yang menciptakan segala sesuatu, termasuk menciptakan diri kita manusia. Bukan seperti yang orang Athena pahami. Allah yang mereka pahami bisa tinggal dan disimpan atau dipindahkan atau barangkali dipoles, diperbaiki sesuka hati kita mau dibawa kemana-mana. Yang bisa diperbaiki, dipercantik, diperindah sehingga lebih luar biasa. Sepertinya orang Athena mempercayai bahwa Allah mereka adalah Allah yang bisa dipoles dan dibawa sesuai dengan keinginan mereka. Saya memahami ada juga tradisi dari beberapa gereja yang mengagungkan gerejanya, yang mengagungkan orang-orang di dalamnya, yang mengagungkan seperti halnya dengan paganisme. Saya hidup di gereja sana karena gereja sana sangat mewah, karena mereka ramai. Ya, ada juga seperti itu. Allah tidak mungkin memerlukan pelayanan dari manusia seperti dia kekurangan sesuatu. Justru Allah lah yang mencukupkan hidup manusia, bukan manusia yang mencukupkan hidup Tuhan. Allah memelihara manusia, bukan manusia yang memelihara Allah. Kenyataannya secara praktik, memberi makanan sesajen kepada dewa-dewa merupakan praktek umum di setiap bangsa di muka bumi ini. Alangkah bodohnya praktek-praktek seperti ini. Maka Paulus mengajarkan bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan dengan demikian Allah menguasai segala sesuatu dengan mutlak. Perputaran bumi, panas, dingin atau apapun yang menjadi musim tergantung kepada rancangan Allah. Dia tidak harus berbagi dengan yang lain. Dia tidak memiliki batasan di dalam kuasanya. Tidak ada tempat dimanapun bumi ini yang tidak dimiliki dan dikuasainya. Atau mungkin tidak ada tempat di bumi ini yang bisa tempatnya besok di sana, besok di sini. Tidak. Paulus juga memberitakan tentang Allah yang adalah hakim seluruh alam semesta ini. Dia tidak mungkin diadili karena dialah yang mutlak menyatakan aturan hukum dan mengadili sesuatu. Anehnya juga banyak orang yang melakukan hal yang salah, bahkan hingga menghalalkan segala kepentingan daging, di mana orang-orang di sekitarnya tidak ada lagi yang berani menyatakan bahwa perlakuan itu adalah salah. Orang-orang seperti ini sudah tidak mengenal Tuhan, bahkan begitu lama hidup mengabaikan Tuhan. Mereka tidak lagi menyadari bahwa napas hidup dan pemeliharaan Tuhan bagi mereka semuanya datangnya dari Tuhan. Tetapi terkadang orang-orang yang telah menjadi Kristen pun yang juga
sudah lama percaya kepada Tuhan juga lupa akan hal ini. Kita seringkali lupa bahwa Allah adalah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah yang menyebabkan segala sesuatunya ada. Dia jugalah yang menopang sehingga segala sesuatu terpelihara dengan teratur dan baik. Dia jugalah yang menolong hidup kita dan memberi jaminan hidup kita, memberi napas kepada kita sehingga kita boleh hidup. Dia juga yang membentengi hidup kita supaya kita terhindar dari gejala penyakit, termasuk membentengi kita dari kuasa corona COVID-19 ini. Jika demikian, mengapa kita seringkali menggantikan kesetiaan kepada Dia dengan hal-hal yang lain? Mengapa kita begitu sering melupakan Allah? Seolah kita semua telah terlatih untuk hidup dengan mengabaikan Allah itu sendiri. Walaupun agama dan menyembah Allah adalah sesuatu yang tidak bisa dihilangkan dari jiwa kita, kita tetap lebih suka menyembah Allah palsu daripada datang kepada Allah yang sejati. Tahu begitu kan? Ilah palsu kita mungkin bukan Ares, Zeus, dan Pantheon dan dewa-dewa yang lain. Tetapi kita sering melupakan bahwa napas kehidupan kita, pemeliharaan, dan segala sesuatu yang kita terima adalah dari Allah. Kita sering memandang bahwa Allah itu mau hadir di tengah-tengah gereja yang beribadahnya wow, yang khotbahnya wow, yang gerejanya ramai. Kenapa? Biarlah kita mengingat hal ini sehingga kita tidak sujud kepada ilah palsu. Bukan orang yang terdapat di dunia ini yang menopang kita. Bukan gereja seperti itu yang dituntut oleh Tuhan. Tetapi Allah adalah Dia yang menopang hidup kita, yang memberikan segala sesuatunya. Allah kita tentu lebih mengenal orang-orang yang lebih percaya kepadanya. Dia mengenal setiap pemikiran, emosi, dan keputusan yang kita buat. Mulai dari pagi hingga malam hari, Dia senantiasa memberikan perhatian pribadi untuk semua perkara kita sehari-hari. Mulai dari kita mengenal Tuhan dan bernapas hingga saat ini. Dia yang memberi jaminan hidup kita. Karena menyadari kenyataan yang agung ini, sama seperti orang-orang yang memuji mengucap syukur kepada Tuhan, termasuk pemazmur berseru dengan penuh kekaguman. Lihat Mazmur 139 ayat 6. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Yang paling sakit, perkenalan dan pemujaan orang Athena terhadap Tuhannya yang tidak mereka kenal, saya artikan ibarat seorang laki-laki dan perempuan yang berkenalan dari chattingan media sosial langsung berani menikah. Dari mana kalian bertemu? Dari mana kalian kenalan? Dari Facebook. Bagaimana caranya mereka sudah saling mengenal? Bagaimana caranya saling mengasihi dan mencintai? Bagaimana mereka mau membangun sebuah rumah tangga yang diidam-idamkan, yang berharap sebagai kebahagiaan? Memang sih nggak semua. Betul, setelah menikah 1-2 tahun dijalani nggak juga nyambung-nyambung. Tahu-taunya menyesal tidak ada guna. Bagaimana mau nyambung? Belum pernah saling lihat. Sudah mau nikah, bagaimana mau klop? Orang fotonya juga bukan foto yang asli, foto orang lain. Karena hanya cerita mapan, cerita banyak sawitnya, cerita orang tuanya yang mapan dan lain sebagainya, langsung tergiur. Yang ada adalah penyesalan tiada guna sebab nasi telah menjadi bubur. Malah kebahagiaan yang dicari bersama-sama telah dibawa angin. Hal seperti ini tidak hanya mendorong kita untuk mengangkat pujian, tetapi juga untuk memberikan penghiburan yang besar bagi hati kita, supaya kita benar-benar menyerahkan diri kepada Tuhan saja yang Maha Pencipta. Yesus pun memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa Bapa mengetahui apabila ada burung pipit yang jatuh ke tanah. Karena manusia jauh lebih penting daripada burung, maka anak-anak Allah boleh merasa yakin bahwa Bapa Allah Pencipta senantiasa memperhatikan manusia.
Betapa indahnya menjadi orang yang sedemikian dicintai dan dikenal dengan baik. Dari cara kita mengenal Allah lah kita benar-benar mampu menyerahkan dan mempersembahkan diri kepadanya. Kita adalah ciptaannya yang paling berharga dan bahkan gambar dan rupanya. Maka bangunlah dan perbaikilah selalu gambar dan rupa Allah itu dalam diri kita. Maka rohnya akan senantiasa ada bagi kita untuk menjadikan kita bersuka cita. Hanya di dalam roh Tuhanlah kita dibimbing melalui iman. Siapa Allah yang kita sembah, yang memberikan segala sesuatunya bagi kita. Amin.